Welcome back to Ngobis. Welcome back to Ngobis, ngobrol bisnis by teman startup di sesi. Notif. Apa tuh notif? Notifikasi apaan tuh? Jo, Membicarakan hal-hal yang nggak penting, tapi pengen. Oke, nah hari ini agak berbeda karena edisi PPKM. Apa Jo? Kepanjangannya Jo? PPKM Jo? Jo, PPKM, Ya, P. gak usah, nanti ngalir. Nah, ini kita udah punya artwork dari Randy ya. Teman-teman sadar kita notif selalu digenteng. Nah, ini udah digambar sama Randy karena kalau enggak backgroundnya saya tembok. Ya kan? Jadi ini kita seperti lagi di ini ya, di rooftop kantor ya. Kayaknya enggak deh. Kenapa ya, Jo? Soalnya biasa ada orang mandi tuh di situ tuh. Ini nggak ada. Ya usah. Kan orang nggak kelihatan kalau ada orang mandi, nggak kelihatan Iya. biasanya. Oke. Notif hari ini kita bakal ngomongin terkait gimana sih atau promo apa sih yang bisa kreatif, yang bisa membantu teman-teman khususnya F&B atau kuliner bertahan nih selama PPKM. Atau mungkin strategi-strategi apa yang bisa digunakan oleh teman-teman untuk PPKM. Karena yang kita tahu ya, ini kan PPKM yang baru nih, ada beberapa peraturan baru nih. Seperti salah satunya makan, dine-in boleh, tapi 20 menit. Bener ya? Betul. Terus itu ada jam buka tutupnya, dan masih banyak lagi peraturan-peraturan lainnya nih. Nah, yang lagi banyak diomongin adalah makan 20 menit dine-in. Apakah sebenarnya 20 menit itu bisa nggak sih sebenarnya untuk menghabiskan satu buah makanan? Makanya keluar meme banyak nih kayak, belum kelar makan tapi udah dipanggil, atau mungkin sambil makan sambil diteriakin kayak lagi ospek, makan deh, yang cepet deh, mulutnya dikunyah deh, gitu. Jadi sekarang guna kita sambil kita ngomongin kayak apa aja sih promo-promo yang menarik selama PPKM ini, kita juga akan membuktikan apakah selama 20 menit ke depan kita bisa menghabiskan makanan kita nih. Nah, Ya. nih makan apa tuh, Jo? Ini ada tahu, tapi nasinya kesel. Apa? Tapi nasinya kesel Kenapa nasinya kesel? karena belum dikasih tahu. Jadi tadi sempat selek. Oh iya. udah tadi kerja Jo ya? Tapi ini udah deketan lagi. Tadi agak jauhan. Udah ya. Belum dikasih tahu. Ya. Tapi ngomong-ngomong lu kenapa merah Tan matanya Tan? Lagi ini enak apa gimana? Oh, habis mandi. Iya. Halo BNI. Bukan. Beda ya, Halo, merahnya BCA. beda dong. Halo BCA. Ya. Aduh, ini siapa ini? Mungkin lu ya matanya kena shampoo ya Tan ya. Ya, shampoo. Oke. Lihat nih, Jadi, rambut masih basah. Kita bakal ngobrol selama 20 menit apakah habis apa enggak. Dimulai dari sekarang. Oke. Kayaknya gue Oke, nanti akan ada timer nanti ya di sini ya. Di sini ada timer nih nanti. Oke. Nah, ini kebetulan gue kasih tau dulu gue makan apa. Tadi kan lu udah makan tuh, Jo. Gue sekarang. Gue makanan gue asli Indonesia. Oke, apa tuh? Ini ada sayur asem, nggak gitu kelihatan ya, coba ya. Oh, goblok, sumpah. Enggak. Berarti harus 20 menit ini. Sumpah, lagi kan. Ya. Goblok, anjing. Sayur asem tumpah ke laptop. Daripada laptop tumpah ke sayur asem. Iya, lagi kacau. Nggak apa. Kan laptop Ya, aku lanjut. Aku approve, ya benar. Sabar ya, guys ya. Ini gue makan sayur asem. Itu sayur asem tuh asli dari Jawa Barat. Iya. Oke, terus? Itu boleh sambil makan dong ngobrolnya dong, John. Oh, udah makan nih? Iya, sambil makan boleh, John. Oke. Kita nggak Nah, terus? Ntar aja ya? Nggak usah. Sama satu lagi gue makan sosis. Sosis tuh asli dari Jerman. sosis tuh asli dari salah. Sosis tuh dari Tasikmalaya. Oh gitu? Sosis Susanti? Sosis Susanti, bro. Oh iya.
Bener kan? Iya, benar. Nah, tapi nih ngomongin PPKM, banyak promo-promo baru nih yang kayaknya tuh menarik nih buat kita lihat nih ya. Salah satunya contohnya nih ada promo dari ini namanya ramen. Tapi nggak tahu ramen apa ya. Jadi promo PPKM-nya adalah PPKM buy one get one kecuali presiden. Nah, gimana tuh? Buy one get one tapi kecuali presiden. Kenapa tuh Jo kira-kira? Kenapa Jo? Kira-kira kenapa presiden nggak buy one get one Jo? Karena ya kalau presiden makan aja, tinggal rembes. Tapi viralnya dapat ya berarti ya. Ya, tapi ya kalau dimaksud yang makna tersembunyinya ya ada sesuatu di balik itulah. Apa Jo maksudnya emang? Di peribahasa tuh ada udang di balik bakwan. Tapi ini jadi viral loh. Jadi orang-orang pada ngupload gitu. Jadi di saat PPKM seperti ini justru ya dengan adanya promo-promosi yang kreatif gini ya bisa membantu teman-teman buat ini kedengaran nggak sih suara gua nung-nung gitu? Enggak. Nggak ya? Promosi-promosi gini bisa membantu teman-teman buat lebih apa ya? Mungkin lebih dikenal lah ya. Jadi promosi gratis gitu. Kalau dimasukin media gitu kan orang jadi ngupload jadi ada promosi gratis gitu. Nah, terus kalau lu ada tahu apa Tan promosi-promosi baru nih sejak PPKM? Kalau yang Limo Pizza itu termasuk gak ya? Limo Pizza kenapa kan? Kan gara-gara karena PPKM COVID gitu kan jadi sepi, jadi mereka membuat hal baru biar rame lagi. Tapi mungkin nggak karena PPKM ini kali ya. Karena kan udah ada jadi sebelum PPKM. Tapi kan yang Limo baru muncul. Tapi kan bukan PPKM sekarang. Oh iya sih. Yang ini Tapi mungkin itu makan di mobil. apa kan yang ada makan di mobil? Pertama yang gue tahu Ikudo, tapi itu bukan pas PPKM. Terus ada lagi yang baru-baru viral, yang Chinese food itu loh, yang dia sampai ada table-nya dicetekin di belakang mobil, tahu gak sih? Tahu gak sih? Apa? Gue pernah lihat sih, cuman gue nggak tahu apa. Tadi gue kira akang, tapi kayaknya bukan akang deh. Gue tahu akang. Bukan, tapi Chinese food. Maksudnya dicetakin tuh gimana Tan? Di kursi belakangnya gitu, jadi dia punya meja panjang. Jadi makannya di kursi belakang. Oh, jadi semuanya makan di kursi belakang. Yoi. Di kursi belakang itu maksudnya bagasi atau di mana sih? Enggak di row kedua. Oh, di row kedua. Ya itu gue sempat lihat sih, tapi gue lupa siapa yang upload tuh. Temen gue ada yang upload itu. Iya, lupa juga nama restorannya. Tapi ya itu jadi salah satu kiat ya buat orang-orang yang mungkin bosen nih makan di rumah, jadi gue pengen makan ya, tapi tetap sesuai protokol PPKM. Betul. Nah, gue juga ngelihat tadi gue barusan podcast sama Milk and Crumb, jadi dia es krim. Katanya nama restorannya Angke. Oh ya, Angke. Soalnya hurufnya aka-aka gitu. Enggak ya? Warna merah. Apakah Angke betul? Angke, jadi itu bisa makan di belakang ya? Iya. Nah, barusan gue juga habis podcast. Sabar ya, sama makan susah nih ya. Gue juga habis podcast sama Milk and Crumb. Jadi dia tuh ice cream shop gitu di Bandung. Oke, kayaknya gue tahu deh. Iya, lu bayangin deh kalau kayak lu ngomongin PPKM atau es krim gitu. Lu es krim kalau di take away kan ya cair ya. Ya. Terus gimana sih caranya dia bisa tetap, ya anggapannya semua kan sekarang terkena dampak nih. Tapi gimana sih caranya dia bisa survive di pandemi ini gitu. Akhirnya mereka ngeluarin satu produk baru namanya take home pack. Jadi orang bisa beli paketnya, terus es krimnya in a jar gitu, jadi bisa dibawa pulang. Nah itu salah satu kiat juga kan buat teman-teman bisa tetap jalanin bisnisnya walaupun es krim gitu loh. Oke, terus? Sambil makan semua terus doang, ya cerita gitu gantian dong. Ada lagi gue tahu. Apa Tan? Kayaknya bukan pas selama PPKM ini deh. Apa tuh?
Tapi gue nggak tahu ini termasuk nggak ya Apa tukang tuh? bakmi. Tukang bakmi kenapa kan? Kan kalau jualan biasa kayak tiap pagi gitu. Terus sekarang gara-gara PPKM kan pasti jadi sepi. Terus mereka kayak ada yang bikin frozen. Ya, frozen jadi salah satu solusi juga sih buat teman-teman F&B. Jadi sekarang kalau frozen kan kayak jadi bisa kapan aja kan. Cuman berarti ada perusahaan yang udah visioner itu loh dari dulu udah frozen. Apa? Ya, chicken nugget. Tapi setelah ada beberapa juga nih promo-promo yang menurut gua bisa sedikit jadi bilang kreatif lah ya, atau bukan kreatif ya, maksudnya unik lah, bisa bisa membuat orang tuh masih pengen beli gitu walaupun nggak dine in. Nah, salah satu contohnya nih, tadi kan kita juga sempat lihat nih, ada Hokben itu ngeluarin paket isoman. Apa tuh isinya? Jadi kalian bisa pilih mau 3 hari, 5 hari, atau 7 hari. Harganya cuma 30 ribuan sehari. Jatuhnya kayak catering. Tapi kan ya sekarang mungkin banyak orang yang mau isoman kan. Jadi daripada ribet, ya gue makan Hokben aja selama 3 hari. Jadi itu kita beli di awal langsung buat seminggu gitu ya? Paketan. Jadi ya lu nggak usah ribet lagi. Tapi kan maksud gue, kalau memang ada demand-nya nih, orang banyak yang isoman, kenapa enggak gitu? Itu kan ya lumayan bisa jadi salah satu kiat lah kita bilangnya buat tetap bertahan di pandemi ini. Dan juga menurut gue itu lumayan buat pemasukan juga lumayan oke sih, karena kan orang udah membayar untuk 1 minggu ke depan. Benar. Ya kan? Kalau orang itu tiba-tiba dia nggak dimakan kan tetap dia udah bayar. Benar, kayak langganan gym tapi nggak dipakai kan? Iya, benar. Benar. Tapi ya selain itu ya ada juga nih yang gue lihat juga nih ya. Kalau lo tahu Magal, Magal tuh yang Korean barbecue. Itu juga dia punya apa kan? Dia juga bisa makan di mobil. Iya, dia juga bisa makan di mobil. Jadi kita tinggal tunggu aja di mobil. Nanti mbaknya datang, mbaknya bawa menu. Terus kayak lu bisa pesan terus diantarin ke mobil semua. Ya maksudnya itu kan tidak melanggar PPKM ya. Dia tetap bawa tapi nggak makan di tempat tapi makan di mobil masing-masing gitu. Jadi sebenarnya ya ini salah satu kiat sih, dan itu menjadi orang kayak, oh gue jadi mau makan di Magal nih karena Magal bisa nggak makan di rumah tapi tetap aman karena di mobil. Ada juga yang kayak ini. Apa? Suko. Hotpot. Apa? Iya, hotpot yang pesan nanti orangnya bawain semuanya ke rumah. Oh ini ya, Haikilau. Home delivery. Oh. Haikilau home delivery bukan? Suko Insyam. Oh, katanya ini si Pel juga nih menurut. Katanya Holy Cow juga bisa makan di mobil ya. Holy Cow. Iya. Nah, sebenarnya kan hal-hal kayak gini tuh ya mau nggak mau, suka atau tidak suka, harus dilakukan gitu demi survive di masa pandemi kayak gini gitu. Jadi ya mau nggak mau teman-teman juga harus mungkin berpikir kreatif ya. Jadi maksudnya muncrat nasinya. Sebagai entrepreneur ya kita dihadapkan dengan kondisi-kondisi yang tidak pasti. Betul. Nah, itu ada banyak juga tahu. Kayak misalnya contoh nih, Sushi Tei. Sushi Tei itu buka namanya Happy at Home with Platter. Jadi bisa makan sushinya itu udah jadi satu platter gitu, jadi bisa makan di rumah rame-rame. Terus Pizza Hut juga bikin iklan buat kamu yang butuh kesegaran pas WFH, beli satu gratis satu. Ditargetkan benar-benar buat yang WFH. Ada lagi nih, Riches Factory, order promo PPKM, ngeluarin promo PPKM. Ada lagi Tanah Merah tuh free delivery lagi. Terus dia bikin paketan isinya 4 sama 2, jadi bisa buat di stok di rumah. Dan ini free delivery loh. Jadi sebenarnya ya banyak sih sebenarnya kiat-kiat yang bisa dilakukan untuk survive lah di pandemi ini gitu.
Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin F&B gini, lu dari kemarin makan di rumah apa gimana, Jo? Gua makan Shopee Food ya. Apa aja sih yang lu pesen? Gua biasa pesen yang diskon 70%, free ongkir, terus bisa pakai pay letter. Gitu. Susah ya, Tan ya? Ini namanya memanfaatkan kesusahan orang ya. Kan kita harus bisa bertindak smart gitu loh. Ya kan? Kalau kita Ya, bisa, benar ya. Benar. Ya, Contohnya apa nih, Jo? Contohnya apa yang lu pesen, Jo? kalau jenis makanannya sih ya gua tergantung gua pengennya apa pada hari itu sih. Jadi ya kadang gua pesan nasi goreng, kadang gue pesan itu gue makan ini wild bites, jadi kayak nasi pakai daging gitulah. Terus gue pesan tadi gue pesan nasi goreng. Terus kemarin lagi gue makan ini acak. Apa tuh acak, Jo? Yang India ya? Iya betul. By the way, kita juga mau orang Cina. Ada acak orang Surabaya. Ada di mana? Jual nasi goreng. Acak. Iya. Pesan nasi goreng sama mie goreng, acak. Iya. Ya kan? Iya. By the way, lu udah selesai makan, Tan? Udah. Lu, Jo? Udah? Wah? Berarti belum 20 menit udah kelar ya sebenarnya ya? Iya. Karena kenapa udah kelar? Karena makanannya udah ada. Kita udah siapin. Gitu loh. Kalau makanannya memang baru dipesan kan harusnya bisa lebih dari 20 menit ya. Tapi itu 20 menit hitungnya dari makan atau dari pesen? Nah, dari lu jalan dari rumah, Tan. Lah, nggak keburu lah. Dijawab lagi. Gue merasa dibodohi. Ya, kalau tadi kan gue tadi pagi tuh sempat ke Tanah Merah. Oke. Terus yang di dekat apartemen gue karena kan sepi. Terus gue pikir ya udah deh, gue coba karena gue tahu udah bisa dine in. Terus gue tanya, jadi memang sebenarnya peraturan itu tuh ada 20 menit. Tapi 20 menit itu kata dia sih dari bill keluar. Dari bill keluar berarti ya. Berarti kalau restoran yang agak lama, iya. Harusnya mungkin kalau fast food cepat. Cuman kalau restoran yang harus dimasak secara harus ngerebus dulu, harus seasoning dulu apa mungkin bisa lebih dari 20 menit dong ya harusnya. Iya bener sih, apalagi kalau misalnya makannya makan yang memang kayak misalnya ya kayak nggak usah all you can eat deh, barbecue gitu. Barbecue kan lama. Iya, betul. Tapi katanya ya 20 menit itu ya dari bill keluar. Ya udah tadi gue bilang, ya udah Pak, billnya nanti aja setelah makan. Jadi lama kan? Iya, benar. Billnya nanti. Iya. Ya enggak. Billnya di depan tetap. Ini kok Bapak nggak ngikutin prokes sih gimana sih Jojo nih? Laporin nih Pak Anies nih. Nggak maksud saya. Kalau bill itu bisa dibikin sebelum keluar kan juga bisa. Bill manual kan bisa. Ngeles aja lu kayak gue. Kalau kayak di apa ya, bukan pinggiran sih, kayak apa ya, yang kayak di tenda-tenda gitu, ngitungnya gimana? Di kaki 1000. Kaki 5 dong. Oh gitu dong. Begini. Bukan kaki 1000. Bukan kaki 1000 dong. Kayak ini deh, kayak mubarok gitu. Gimana tuh 20 menitnya? Iya. Sebenarnya kayak gue sendiri belum tahu gitu kayak gimana sih caranya buat kayak memantau 20 menit ini gitu. Kayak apakah di setiap restoran ada petugas Pol PP, kan nggak mungkin. Terus atau di timerin. Ya sebenarnya sih peraturan itu kan balik lagi ke si pemilik kafe. Dengan adanya peraturan itu ya bisa tetap membantu, let's say ya perekonomian tetap jalan, orang bisa dine-in. Tapi ya 20 menit itu kan dibikin supaya nggak gitu lama dan orang nggak nongkrong dan tidak terjadi keramaian gitu. Diharapkan setelah 20 menit makan ya udah pergi gitu. Jadi nggak ada foto-fotonya lagi gitu. Jadi lu Tan mungkin makan-makan cantik seperti lu biasanya ya udah nggak ada lagi Tan. Kapan gue makan cantik, Lay? Lu kan sering pergi sama temen-temen lu kan? Enggak. Makan cantik, makannya 10 menit, fotonya 1 jam.
Pesan menunya berapa Kalau lama di tuh? sambil makan gini kan. Lagi makan nih. Itu lu Gitu kan. lu ya. Kata-katanya Lu apa ya? yang paling sering diucapin? Apa, Jo? Apa Jo? Endul. Udah lewat zamannya Jonathan. Kalau kepala Udah lu nggak botak, ada ngomong endul. Kalau kepala lu botak, endul. Gundul. Gundul. Gundul nih. Gundul. Aduh. BP dulu, BP. Sundul. Gundul, ya. Tania belum, Tania. Tapi sebenarnya banyak sih, maksudnya banyak hal-hal yang memang sebenarnya harus dilakukan selama PPKM ini gitu. Kayak ya mau nggak mau, mungkin bisa start dari yang kayak free delivery. Kalau teman-teman yang F&B ya, bisa start dari free delivery. Free delivery itu caranya kayak lu ngumpulin aja yang komplek-komplek lo dulu, atau yang sekitaran komplek. Jadi memang bikin promo free delivery buat sekitar situ. Karena ya mau nggak mau dalam kondisi kayak gini kita harus berinovasi nggak sih gitu. Oke. Kalau menurut gue sih iya, karena pasar yang paling gampang dijamah ya memang kerabat terdekat yaitu tetangga sih. Karena kan tetangga juga secara pengiriman juga cepet dan nggak memakan ongkos kan. Dan juga ya menurut gua rata-rata tetangga ya kalau memang misalkan lu di lingkungan yang oke ya pasti akan beli terus. Tapi gua rasa juga kayak let's say ya lu bisa aja kayak tadi yang lu ngomong kan berarti home business ya, teman-teman yang masih jualan di rumah gitu. Cuman kalau buat teman-teman yang ibaratnya bisnis sudah mulai komersil gitu, gimana ya? Kan lu nggak mungkin minta kalau lu yang punya let's say lu yang punya restoran udah ada cabang terus lu minta tetangga lu lagi kan nggak mungkin. Ya mungkin bisa. Ini mungkin ya menurut gua ya mungkin lu bisa kayak gitu tapi lu nggak pakai brand dari restoran lu, jadi lu jualnya secara personal aja. Waduh, di luar brand dong berarti ya? Di luar brand dia, menurut gua. Tapi mungkin dengan kalau kualitas kayak sama. Atau nggak mungkin kayak bisa start dari misalnya restoran lu ada di daerah let's say Greenfield gitu. Ya udah adain aja dulu free delivery di daerah Greenfield. Atau mungkin mau nggak mau kayak lu harus ulang lagi kayak ngasih brosur ke orang lewat di depan komplek kayak gitu-gitu. Karena ya kayak Pizza Hut aja juga sekarang Pizza Hut aja sampai jualan di pinggir jalan juga gitu. Terus mungkin yang kedua kayak selain dari apa namanya? Aduh, jatuh mulu. Selain dari ngasih free delivery, mungkin juga bisa kasih promo-promo yang ya mungkin sekarang nggak bisa ngambil margin gede. Toh juga kan nggak bisa dine in. Kalau dine in kan ada service charge, ada AC, ada apa. Yang mau nggak mau emang harus didiskon. Karena kayak magal gitu juga diskon 20% loh. Kalau yang dibawa pulang itu juga diskon 20%. Tapi iya. Itu nggak tahu, gue nggak tahu. Kalau bawa pulang gue nggak tahu. Diskon dari third party kayak GoFood atau apa memang langsung diskon dari restoran yang bersangkutan? Kalau magal sih dari restorannya ya. Tahu gue. Ada juga yang kayak minimal beli berapa ribu free ongkir. Terus kalau misalnya restorannya jauh, dia kayak ngumpulin orang yang banyak di satu daerah, jadi ngirimnya langsung banyak gitu. Nah, bener tuh. Jadi ngirim ke banyak titik kan. Iya, tapi apa tuh namanya? Aduh, nggak jadi deh. Gue ke distract sama lu. Nggak usah disebutan. Nggak bayar AdSense, nggak usah. Nggak usah ya. Nanti gue bayar ya. Oke, apa sih emang, Jo? Enggak lah, itu cuman ini. Pilot project aja. belum launching. Jadi sebenarnya ada satu tips sih kayak ya ini yang selalu gue kasih saran. Jadi kayak misalnya lu ngasih bisnis rumahan nih, tapi kan lu nggak mungkin nawarin tetangga lu mulu kan nggak enak ya. Jadi kayak lu bisa mulai untuk kayak oke lu tembak misalnya kalau lu daerah Puri, lu coba tembak daerah let's say daerah Pik gitu. Nah lu kumpulin temen lu upload di story, bener-bener lu tembak kayak Pik free delivery tanggal sekian. Jadi akan diantar. Ini jatuhnya just tip gitu. Jadi kan orang kayak yang di Pik kayak, kali ini free ongkir nih ke apa namanya ke
ke pick gitu. Jadi orang kayak ya udah deh gue mau beli. Nah akhirnya daerah pick lu kekumpul 5-10 tempat ya lumayan kan bisa lu kirim, dan kirimnya bisa pakai Gojek borongan atau ojol borongan gitu. Nggak Ketawa ya? sejauh Gimana? ini gue tahunya itu opsi-opsi pengiriman cuma itu sih. Iya, ya kan? Nggak ada yang bisa ngirim ke banyak titik gitu kan nggak ada. Sejauh ini memang belum ada sih. Karena gue juga gue sempat ngulik-ngulik juga di Google, memang belum ada sih. Belum Cuman ada ya. Jo ya. Cuman mungkin dari jangka waktu dekat ini mungkin akan ada lah kurang lebih. Oh iya. Gitu nanti ya kebetulan itu gue tahu maksudnya gue ada channel ke sana, nanti kayaknya gue pengen kerja sama supaya ya kalau memang ada opportunity yang bagus kenapa enggak kan seperti itu. Ya, oke. Ya paling itu sih, dua itu kayak mau nggak mau kita harus kejar bola apapun yang bisa kita lakukan. Tadi menawarin teman atau mungkin ngumpulin daerah yang sama, ngasih promo yang menarik, dan mungkin ya paling bisa ya sosial media sih ya Tan, digital marketing, karena mau nggak mau sekarang di kondisi kayak gini yang bisa diharapkan cuma itu doang gitu. Paling itu sih. Oke, makanan juga sudah habis. Apakah sudah lewat 20 menit? Belum. Sepertinya Udah. tinggal sisa 3 menit atau 4 Tahu menit lagi ya? Udah ya? Udah lewat ya? Nanti diedit aja kita lihat ya. Tadi, oh ini remaining meeting time ya nanti di atas. Ada itu udah sampai dari Oke, 40 menit. Ya. Nah, jangan diomongin dong ada meeting time yang ketahuan, Oke. Zoom-nya gratis. Iya. Oh, iya. Oke. Tahu ini bukan ini ya. Oke, paling segitu dulu buat notif kali ini. Buat teman-teman yang jalanin usaha F&B, semangat terus, jangan sampai banget. Betul. Terus berinovasi, memberikan promosi-promosi dan juga materi marketing juga yang kreatif biar orang-orang masih tetap mau engage sama brand kalian. Dan kita berharap semuanya bisa berakhir. Bisnisnya yang berakhir, bisnisnya. Bukan dong. Bukan ya. Pandeminya berakhir. Meeting ini yang berakhir. Apa? Meeting ini yang berakhir. Karena memang sudah mau habis waktunya. Oh ya, betul ya. Jadi kita berharap semuanya bisa cepat balik lagi, karena gue juga kangen dine in ya. Iya betul. Gue juga kangen diving. Wah, diving kan, wih. Beda ya. Iya. Ya biar. Aduh, satu. Biar PPKM cepat berlalu lah ya. Ya, dan kita juga berharap pandemi ini berakhir cepat, jadi semua bisa kembali seperti sedia kala. Dan yang udah ada peraturannya buat teman-teman yang berusaha nih, jangan dilanggar ya. Ya. Jangan dilanggar, diikutin prokesnya, karena ini gue yakin juga buat kebaikan kita semua. Betul. Tadinya ada mau ngomong 1-2 patah kata dari rambut lu masih basah sampai udah kering? Iya. Tadi gue nengok terus pas balik alis gue hilang, ketahuan deh pakai efek. Coba mana? Coba. Hah? Kan itu pakai efek. Oh itu efek kali. Efek ada dari Zoom. Oh, kirain efek rumah kaca. Bukan dong. Aduh. Iya. Tapi bang di sini lucu deh, ada filter-filternya, mungkin ke depannya kita bisa coba ya kayak gini ya. Iya. Net. Gua bantu Jo. Lagunya Hijau Daun. Aduh, hijau daun. Oke, kita ketemu lagi mungkin di notif selanjutnya. Oke. Bye-bye. Bye.